Ya mungkin mungkin pengen nguasai harta almarhum. Kan dia sudah di penjara, penggelapan mobil. Masa iya dia sekarang di penjara lagi? Itu udah diurus sama pengacara. Nanti akan ada mediasi sama Iki lagi ngatur waktu. Persoalan antara Teddy Pardiana dengan keluarga Sue terkait harta warisan mendiang Lina Jubaidah makin panas. Bukan tanpa sebab, pasalnya Teddy Pardiana belum lama ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung. Dari polemik itu pula mantan asisten almarhumah Jubaidah turut buka suara. Dan yang menunjukkan asisten almarhumah Jubaidah yang diketahui bernama Butet itu secara terang-terangan mengungkap jika selama pernikahannya dengan Teddy, banyak aset kekayaan Jubaidah yang hilang entah kemana. Tidak hanya harta benda, tetapi juga uang almarhumah yang semuanya dipegang Teddy, termasuk uang senilai 5 miliar yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Lantas benarkah ada dugaan Teddy ingin menguasai semua aset dan harta warisan almarhumah Jubaidah? Tapi semenjak sama Teddy, itu semua ATM dipegang Teddy. Jadi nggak boleh dipegang siapapun. Kalau masalah aset-aset itu lebih tahu itu Pak Ecet supirnya. Soalnya sampai terakhir kan Pak Ecet bareng sama almarhum sampai meninggal. Itu sempat tahu. Ya, itu masih sama Butet itu. Beli rumah itu masih sama Butet. Cuman katanya itu kan dijual. Nah, kalau penjualan itu kan udah nggak sama Butet waktu itu. Jadi kalau belinya itu tahu yang Villa Bandung Indah itu atas nama Iki. Itu Bang Iki juga. Jadi Butet udah nggak tahu masalah uang yang di ATM berapa itu udah nggak tahu. Karena dipegang sama Teddy ATM-nya. Nah, kalau itu kan udah nggak tahu uangnya ada berapa itu karena Teddy yang pegang. Jadi belanja apapun itu Teddy yang bayar. Ya, mungkin kayaknya gitu. Mungkin. Tapi sempat almarhum sempat bilang waktu masih sama Butet. Ted, sebetulnya Teddy itu nggak bawa uang banyak dari Amerika. Gitu. Jadi yang dikasihkan sama keluarganya itu kan sempat pulang dari Amerika itu ngebagi-bagi uang tuh ke keluarga. Butet juga sempat dikasih sama dia, Pak Ecet dikasih sama dia. Nah, ke keluarga itu pakai uang almarhum, bukan uang Teddy. Ya mungkin pengen nguasai harta almarhum. Kalau enggak, kenapa orang-orang yang terdekat dijauhkan sama beliau? Bahkan mamahnya juga ya keluar rumah. Ya yang anehnya nurut juga. Ya mungkin nggak tahu, mungkin karena apa namanya ya, mistisnya kuat juga. Mistisnya kuat juga, Kak. Asisten pribadi almarhumah Jubaidah tidak hanya menyaksikan kehidupan Teddy yang memegang kendali penuh keuangan istrinya, Jubaidah, tetapi juga berupaya menyingkirkan orang-orang terdekat Jubaidah. Salah satunya Butet sendiri yang disingkirkan. Selain para pembantunya yang disikut, Butet juga menyinggung ibunda almarhumah Jubaidah juga ikut dijauhkan. Puncaknya saat ibunda Jubaidah harus angkat kaki dari rumah Jubaidah atas keinginan Teddy. Dan seperti inilah cerita Butet saat menyinggung perilaku Teddy yang menurutnya kerap bersikap sewenang-wenang. Nah, suatu saat nih, Butet akhirnya ngebuka ke Kang Sule, Kak, ngebuka ke Kang Sule. Nah, dari situ almarhum tahu Butet ngebuka ke Kang Sule. Nah, dari situ ya Butet berhenti kerja. Orang-orang yang dekat sama almarhum itu dijauhkan sama Teddy. Bahkan sama ibunya almarhum juga itu, ibunya almarhum sampai keluar rumah dari rumah almarhum. Itu pas ketika meninggal itu
3 bulan lah nggak ketemu sama mamahnya. Pokoknya banyak perubahan ketika almarhum sama Teddy. Semua udah nggak ada yang kerja. Polemik ahli waris yang dilayangkan Teddy Pardiana membuat Sule begitu geram. Komedian bernama asli Enti Sutisna akhirnya mengungkap rahasia lama yang sudah 6 tahun dipendamnya. Kali ini Sule tidak hanya membongkar uang tabungan 5 miliar milik mendiang mantan istri dan anak sulungnya, Iki, tetapi juga membongkar hilangnya sejumlah dokumen penting dari safety box atau deposit box milik almarhumah di Ban. Awalnya Sule enggan membongkarnya, namun gugatan Teddy yang terus-menerus menyerang anak-anaknya membuat Sule mengungkap semua cerita lama yang tidak diketahui publik. Selain mempertanyakan aset berharga almarhumah Jubaidah, Sule juga mengingatkan Teddy kasusnya dengan Iki yang bisa saja menyeretnya ke ranah hukum. Saya nggak ada urusan, Mas. Kan saya bercerai, saya kasih rumah sama Ruko, selebihnya dia punya uang dan dia dititipin uang sama Iki, ya kan? Jadi udah nggak ada urusan sama saya. Kan udah hak anak-anak. Yang urusan itu adalah uang Iki. Nah itu nanti terserah Iki. Apa Iki pasti akan mau mengambil haknya dong, uang 5 miliar itu. Nah kalau uang itu nggak ada, ya tergantung dari Iki. Apakah itu masuknya penggelapan uang? Bisa dilaporin. Kan dia sudah di penjara. Penggelapan mobil. Masa iya dia sekarang di penjara lagi? Kenapa nggak kerja ngurusin anak gitu? Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Kalau safety box itu kan beritanya dari supir almarhumah. Pada waktu itu sama Putri mau menguruskan ke bank, tapi kata orang bank udah ada yang ngambil orang 2 hari yang lalu. Nah berarti siapa yang ngambilnya? Kan gitu. Intinya gini lah, kalau memang itu surat-surat, ada beberapa surat yang hilang, ya itu tinggal dikembalikan. Tinggal gitu aja, simpel. Suratnya kemana, kan gitu. Terus kontrakan Iki, balikan. Karena kan itu bukan harta dari almarhumah. Punya Iki, 5 miliar itu. Ya itu tinggal tunggu aja nanti keputusan dari sidangnya bagaimana. Kan dari pengacara juga nanti akan mempertanyakan hal itu dulu lah. Sebelum menetapkan ahli waris. Kalau penetapan ahli waris kan kemungkinannya kecil. Iya dong. Ya nggak tahu lah, intinya miliaran lah. Berarti ya nggak belajar agama kalau begitu. Ini Ya jangan mengganggu lah, udah jangan mengganggu. Ini kan 6 tahun tuh saya udah diem. Akhirnya kan sekarang jadi tahu prosesnya dapat almarhum itu seperti apa. Kan saya tutup rapat, menutup aibnya almarhumah pada waktu itu selama 6 tahun. Menanggapi gugatan yang dilayangkan Teddy ke Pengadilan Agama Bandung, putra sulung Sule, Rizky Febian turut buka suara. Menurut Rizky Febian, gugatan Teddy yang menyertakan anaknya, Bintang, sebagai ahli waris dari almarhumah Jubaidah, syarat dengan kejanggalan. Terlebih jika alasan yang diajukan tidak ada tanggung jawab dari kakaknya. Menurutnya selama ini ia dan adik-adiknya yang lain turut membiayai keperluan adik tirinya, Bintang. Karena hal itulah penyanyi yang kerap disapa Iki itu mempertanyakan balik tanggung jawab Teddy sebagai ayah kandung Bintang. apapun kebutuhannya, kata aku tuh apapun yang dibutuhkan soal Dede Bintang, just let me know, kata aku tuh kabarin aku aja apapun itu, kata aku tuh. Selama aku bisa, aku bantu, kata aku. Namanya kasih sayang sama adik ya wajar gitu, saya kasih karena kasihan dan melihat kondisi juga ya saat itu. Nah, harusnya Pak Teddy juga bersyukur melihat anak-anaknya masih peduli gitu loh. Harusnya bersyukur. Ya sekarang harusnya tinggal berpikir kembali ke dirinya. Dirinya tuh kan harusnya bapaknya, Bapak Teddy itu harusnya ya bekerja. Maksudnya tuh daripada mencari hak-hak yang bukan haknya, lebih baik bekerja, cari nafkah. Nah, yang mau dipertanyakan kemana? Karena maksudnya gini, yang membersihkan itu adalah namanya itu Saudara Iwan. Nah, Saudara Iwan itu tuh kenal sama Pak Teddy. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan hak saya yang ada di dalam gentong itu kemana? Kalau misalkan tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya mau mempertanyakan juga. Kita mohon kepada Pak Teddy sesuai dengan harapan Iki,
Putri dan keluarga yang lain, hal-hal yang tadi dipertanyakan tolong dipertanggungjawabkan dan dijelaskan. Kalau barangnya ada di mana, uangnya ada di mana, kalau masih ada di beliau ya. Kalau memang hanya Iki ya kembalikan ke Iki dan seterusnya. Kalau mobil sudah dijual ya uangnya mana ya kembalikan ke Iki. Menurut saya nggak perlu banyak ngomong. Karena dengan media kemarin saya nggak ngomong juga, netizen kan udah pada pinter. Orang-orang di luar sana juga di komentar-komentar saya baca, walaupun saya nggak memperhatikan, tapi saya lebih baik membaca komentarnya. Karena orang-orang yang daripada saya membaca statementnya, dengerin statementnya, saya lebih baca komentarnya. Dan ternyata masyarakat Indonesia terima kasih banyak loh. Konflik antara Teddy dengan keluarga Sule sebelumnya sempat mereda, bahkan cukup lama hilang dari pemberitaan. Namun belum lama ini muncul gugatan yang diajukan Teddy terkait harta warisan Jubaidah ke Pengadilan Agama Bandung. Dalam lanjutan sidang gugatan tersebut, Sule sebagai termohon yang mewakili anaknya siap bertemu Teddy dalam agenda mediasi. Berembus kabar jika poin utama yang akan dibahas bukan hanya soal status ahli waris untuk Bintang, melainkan juga soal kejelasan aset milik Rizky Febian sebesar Rp 5 miliar yang diduga masih tertahan dan entah di mana keberadaannya. Lantas apa tanggapan dari pihak Teddy terkait gugatan yang diajukannya? Yang pasti alasan kami mengajukan permohonan ahli waris konfesius. Kenapa? Karena ini untuk kepastian dan legalitas dari pemohon yaitu Pak Teddy dan Dede Bintang untuk dijadikan ahli waris dari almarhum Lina Jubaidah. Untuk pengajuannya pun memang ini sudah sangat lama ya, dari kepergian almarhum 6 tahun yang lalu. Seharusnya sebagai ahli waris ketika ada pewaris meninggal dunia itu sudah menjadi kewajiban secepatnya untuk mengurus permasalahan waris, akan tetapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada musyawarah. Kenapa Kang Sule kami jadikan sebagai termohon? Karena Kang Sule itu sebagai wali dari anak yang paling kecil yaitu Ferdinand. Itu udah diurus sama pengacara. Nanti akan ada mediasi sama Iki lagi ngatur waktu. Ya kondisi Kang Teddy sih memang kondisinya masih sulit sampai saat ini pun dia masih merintis ya usaha kecil-kecilan, buka tempat makan ya, tongkrongan atau angkringan di Kota Bandung. Tapi memang kondisi saat ini memang sedikit ya sepi ya. Jadi doakan saja bahwa yang terbaik buat Kang Teddy supaya usahanya lancar, itu pun untuk biaya hidup Bintang. Dia perlu biaya kali, perlu biaya kayaknya. Kan nggak mungkin penetapan ahli waris salah satu syarat masuk sekolah. Selama 7 bulan Putri membiayain adik tiri loh itu. Membiayain selama 7 bulan. Iki juga. Lebaran. Setiap saat nggak ada popok, nggak ada apa. Coba mau gimana? Kurang baik apa? Meski sidang gugatan Teddy masih bergulir dengan agenda mediasi dari kedua belah pihak, Sule berharap ada hasil terbaik. Mengingat kisruh harta warisan sudah bertahun-tahun menjadi polemik. Dari polemik itu pula hubungan kedua belah merenggang, bahkan sempat berujung pelaporan yang menyeret Teddy ke dalam penjara atas kasus penggelapan mobil milik Rizky Febian. Lantas apa harapan dari kedua belah pihak agar polemik harta warisan dapat diselesaikan secara damai? Dan apa pula persiapan keduanya dalam agenda mediasi yang akan digelar pada sidang lanjutan? Harapan terakhir sih tetap ya kami mengupayakan adanya mediasi perdamaian dengan pihak termohon. Bagaimanapun juga masih ada keterikatan persaudaraan, ada kerabat ya antara anaknya dengan kakak-kakaknya, dengan Rizky, dengan Teh Putri. Ya nggak apa-apa, dia kalau mau menetapkan ahli waris, tapi kan nanti di sidang nanti ditentukannya. Kan ini juga belum beres semua lah. Jadi ketika almarhum meninggal dunia, itu kan meninggalkan ahli waris dengan beberapa kategori, yaitu suami sah yang ditinggalkan, anak-anak kandung yang ditinggalkan, orang tua yang masih hidup. Jadi ketika pewaris meninggal dunia, itu kategori golongan pertama yang berhak menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang ditinggalkan, yang kedua anak-anak kandung, yang ketiga orang tua yang masih hidup. Dan udah ada surat wasiat yang dikasih oleh almarhumah bahwa itu sudah disampaikan untuk Putri
Putri yang mengelola semua. Urusan nanti Bintang dapat atau tidaknya itu kebijakan dari kakak-kakaknya dan juga hukum. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.